Bab 278 nada ini seolah-olah seperti hadiah yang tulus. Tracy ingin menceriakinya, tapi dia menahan diri. Terima kasih, Presdir Linda. Winnie berkata dengan hormat dan sopan, kami tidak akan mengganggu Anda dan Presdir Daniel. Masih ada kerjaan di kantor, jadi kami akan kembali dulu. Tiba di kantor juga akan makan, kan, jadi jangan terburu-buru. Linda bersandar pada Daniel dengan kerat, benar, kan, Daniel? Iya. Daniel menjawab, ayo makan sama-sama. Baik, Winnie tidak berani berkata-kata lagi, dia menarik Tracy ke dalam mobil wisata dan duduk di belakang Daniel dan Linda. Tracy relatif tenang hari ini, tidak bingung seperti sebelumnya yang di luar kendali. Tapi ini hanya penampilan luarnya saja, pada saat ini, dia mulai mengutuk pria dan wanita bajingan ini di dalam hatinya. Menyumpahi mereka sembelit setiap hari, mengompol setiap hari, impotensi setiap hari. Daniel, aku membeli baju renang baru, ayo mandi di pemandian air panas malam ini. Linda mendekati Daniel, sayalah berlarung selama beberapa hari berturut-turut, kamu pasti lelah, jadi malam ini bersantai saja. Mendengar kalimat ini, hati Tracy bergetar, dan pikirannya kacau balau. Bertarung selama berhari-hari berturut-turut, itu berarti beberapa hari ini mereka dengan penuh hasrat melakukan itu setiap hari, tidak bisa menahannya, dan tidak bisa berhenti. Adegan mereka berdua bertarung di ranjang sebanyak 300 ronde terlintas di benaknya. Raut wajah Tracy menjadi buruk, amarah yang membara melonjak dari lubuk hatinya, membakar pikirannya, dan hampir meledak. Tracy, Winnie dengan lembut mendorongnya, apa dingin? Hari ini pakaianmu agak tipis. Tidak dingin, terima kasih, Kak Winnie. Tracy menggerakkan sudut bibirnya dan mencoba menenangkan dirinya. Dia tetap berkata pada dirinya sendiri berulang kali di dalam hatinya, Tracy, jangan marah pada pria bajingan seperti ini. Dia tidur dengan siapa saja, terserah dia dan bermain apa saja, terserah dia, apa urusanmu. Sebaiknya dia segera menikahi Linda ini. Alangkah baiknya jika dua orang yang sombong dan bermartabat ini berkumpul, mata selalu mengarah ke langit, mungkin suatu saat mereka akan terjatuh hingga mati saat berjalan. Sekarang setelah dia memiliki wanita lain, maka dia tidak akan pernah mengganggunya lagi. Dirinya dapat bekerja dengan tenang, merawat anak-anak, dan memulai hidup baru. Nanti, ia seharusnya sudah menjadi orang asing baginya. Bahkan jika dia menembak Linda di hadapannya sekarang, ia harus memberi semangat pada sepasang pria dan wanita bajingan ini. Tracy, Winnie menepuk bahu Tracy. Tracy kembali sadar dan baru menyadari bahwa mobil wisata sudah terparkir di depan restoran. Daniel dan Linda sudah turun dan dia masih duduk melamun. Kamu kenapa? Linglung, Winnie berbisik. Tidak apa-apa. Tracy keluar dari mobil dengan cepat dan mengikuti Winnie ke restoran. Presdir Daniel, Presdir Linda, silakan lewat sini. Wakil Presdir Grup Top Sky, Sean, sudah selangkah lebih maju dan berada di pintu untuk menyambut Daniel dan Linda. Permainan golf Direktur Scan sangat bagus. Linda mengobrol dengan Sean, aku menyadari bahwa kamu tampaknya serba bisa, begitu cakap. Apa kamu sudah menikah? Hahaha, aku benar-benar tersanjung Presdir Linda memujiku seperti ini. Scan tersenyum tulus, aku malu mengatakannya, aku sudah bercerai beberapa tahun yang lalu, dan aku belum menikah lagi. Mungkin standarmu yang terlalu tinggi. Linda bercanda, gadis seperti apa yang kamu suka? Lembut, cantik, dan patuh. Ketika Sean berbicara, matanya tertuju pada Tracy, siapa ini? Ini sekretaris grup Skywell, datang mengantarkan dokumen untuk Daniel. Linda dengan antusias memperkenalkan, dia juga masih lajang, Ili. Tracy terkejut, lalu menatap Linda. Aku tidak salah, kan? Tracy. Linda menatap Tracy sambil tersenyum, lebih baik pertimbangkan Direktur Sean. Meskipun dia sedikit lebih tua darimu, dia dewasa, stabil, dan memiliki karir yang sukses. Bab 279 Tracy melirik Sean dan merasa sangat terhina. Nada ini seolah-olah seperti hadiah yang tulus. Tracy ingin menceriakinya, tapi dia menahan diri. Terima kasih, Presdir Linda. Winnie berkata dengan hormat dan sopan, kami tidak akan mengganggu Anda dan Presdir Daniel. Masih ada kerjaan di kantor, jadi kami akan kembali dulu. Tiba di kantor juga akan makan, kan, jadi jangan terburu-buru. Linda bersandar pada Daniel dengan kerat, benar, kan, Daniel? Iya. Daniel menjawab, ayo makan sama-sama. Baik, Winnie tidak berani berkata-kata lagi, dia menarik Tracy ke dalam mobil wisata dan duduk di belakang Daniel dan Linda.
Tracy relatif tenang hari ini, tidak bingung seperti sebelumnya yang di luar kendali. Tapi ini hanya penampilan luarnya saja, pada saat ini, dia mulai mengutuk pria dan wanita bajingan ini di dalam hatinya. Menyumpahi mereka sembelit setiap hari, mengompol setiap hari, impotensi setiap hari. Daniel, aku membeli baju renang baru, ayo mandi di pemandian air panas malam ini. Linda mendekati Daniel, sayalah berlarung selama beberapa hari berturut-turut, kamu pasti lelah, jadi malam ini bersantai saja. Mendengar kalimat ini, hati Tracy bergetar, dan pikirannya kacau balau. Bertarung selama berhari-hari berturut-turut, itu berarti beberapa hari ini mereka dengan penuh hasrat melakukan itu setiap hari, tidak bisa menahannya, dan tidak bisa berhenti. Adegan mereka berdua bertarung di ranjang sebanyak 300 ronde terlintas di benaknya. Raut wajah Tracy menjadi buruk, amarah yang membara melonjak dari lubuk hatinya, membakar pikirannya, dan hampir meledak. Tracy, Winnie dengan lembut mendorongnya, apa dingin? Hari ini pakaianmu agak tipis. Tidak dingin, terima kasih, Kak Winnie. Tracy menggerakkan sudut bibirnya dan mencoba menenangkan dirinya. Dia tetap berkata pada dirinya sendiri berulang kali di dalam hatinya, Tracy, jangan marah pada pria bajingan seperti ini. Dia tidur dengan siapa saja, terserah dia dan bermain apa saja, terserah dia, apa urusanmu. Sebaiknya dia segera menikahi Linda ini. Alangkah baiknya jika dua orang yang sombong dan bermartabat ini berkumpul, mata selalu mengarah ke langit, mungkin suatu saat mereka akan terjatuh hingga mati saat berjalan. Sekarang setelah dia memiliki wanita lain, maka dia tidak akan pernah mengganggunya lagi. Dirinya dapat bekerja dengan tenang, merawat anak-anak, dan memulai hidup baru. Nanti, ia seharusnya sudah menjadi orang asing baginya. Bahkan jika dia menembak Linda di hadapannya sekarang, ia harus memberi semangat pada sepasang pria dan wanita bajingan ini. Tracy, Winnie menepuk bahu Tracy. Hah? Tracy kembali sadar dan baru menyadari bahwa mobil wisata sudah terparkir di depan restoran. Daniel dan Linda sudah turun dan dia masih duduk melamun. Kamu kenapa? Linglung, Winnie berbisik. Tidak apa-apa. Tracy keluar dari mobil dengan cepat dan mengikuti Winnie ke restoran. Presdir Daniel, Presdir Linda, silakan lewat sini. Wakil Presdir Grup Top Sky, Sean, sudah selangkah lebih maju dan berada di pintu untuk menyambut Daniel dan Linda. Permainan golf Direktur Scan sangat bagus. Linda mengobrol dengan Sean, aku menyadari bahwa kamu tampaknya serba bisa, begitu cakap. Apa kamu sudah menikah? Hahaha, aku benar-benar tersanjung Presdir Linda memujiku seperti ini. Scan tersenyum tulus, aku malu mengatakannya, aku sudah bercerai beberapa tahun yang lalu, dan aku belum menikah lagi. Mungkin standarmu yang terlalu tinggi. Linda bercanda, gadis seperti apa yang kamu suka? Lembut, cantik, dan patuh. Ketika Sean berbicara, matanya tertuju pada Tracy, siapa ini? Ini sekretaris grup Skywell, datang mengantarkan dokumen untuk Daniel. Linda dengan antusias memperkenalkan, dia juga masih lajang, Ili. Tracy terkejut, lalu menatap Linda. Aku tidak salah, kan? Tracy. Linda menatap Tracy sambil tersenyum, lebih baik pertimbangkan Direktur Sean. Meskipun dia sedikit lebih tua darimu, dia dewasa, stabil, dan memiliki karir yang sukses. IMWI lebih tua. Melihat Sean seperti ini, dengan perut buncit dan wajah berkerut, dia seharusnya seumuran dengan ayahnya, kan? Langkah Linda benar-benar hebat, dia dengan sengaja memperkenalkan seorang lelaki tua padanya, mencoba menyingkirkan saingannya. Apakah perlu? Dia tidak berkelahi atau merampok, apalagi tidak memengaruhi aksinya terhadap Daniel, kenapa dia memperlakukannya seperti ini? Terakhir kali, dia sengaja mempersulit dan menginjak tangannya, tapi Tracy tidak memperhitungkannya dan bahkan menyerahkan cek kepada Winnie agar dikembalikan padanya. Sekarang dia mencari seorang lelaki tua untuk membuatnya jijik. Tracy terlihat sangat muda, berapa umurnya? Mata Direktur Sean berbinar dan penuh arti saat menatap Tracy. Tracy hanya terdiam dan ekspresinya hampir tak tertahankan. Presdir Linda benar-benar tahu caranya bercanda. Winnie dengan cepat membantunya, Tracy hanyalah seorang anak ingusan, bagaimana bisa layak untuk Direktur Sean? Kenapa tidak layak? Bukankah kamu bilang kamu lapar? Daniel tiba-tiba berbicara dengan dingin dan menyela perkataan Linda, masih bicara sebanyak ini. Wajah Linda tiba-tiba menjadi kaku, Daniel jelas-jelas membela Tracy. Oh, iya, setelah bermain golf sepanjang pagi, pasti lapar. Sean sangat cerdas dan segera berkata, sudah waktunya makan. Kemarilah, Sekretaris Winnie, Tracy, Pak Ryan,
semuanya silakan duduk, silakan duduk. Scan mengundang satu persatu untuk duduk dan mengobrol dengan Winnie dan Ryan dalam upaya untuk mencairkan suasana yang kaku. Ryan dan Winnie juga memainkan peran mereka. Daniel duduk di kursi utama dan dengan elegan menyesap anggur merah. Linda tercengang oleh perkataan Daniel barusan, tapi sekarang hatinya penuh amarah, wajahnya sangat jelek, lalu dia mengambil gelas dan meminumnya. Tracy tidak tahan duduk diam selama 1 menit, tapi dia tidak bisa berjalan, jadi dia hanya bisa duduk diam dan minum air. Presdir Danik, ini anggur merah yang aku jaga selama bertahun-tahun, cicipi Lal. Sean menuangkan setengah gelas anggur untuk Daniel, lalu menuangkan anggur merah untuk Linda. Presdir Linda, Direktur Tony juga mencicipi anggur ini sebelumnya, dan dia memujinya, cicipilah. Iya, lumayan. Daniel menyesapnya. Pak Ryan, Sekretaris Winnie, kalian juga harus mencicipinya, dan Tracy. Scan juga menuangkan setengah gelas anggur untuk yang lainnya dan ketika giliran menuangkan untuk Tracy, tiba-tiba sebuah kaki terjulur dari bawah meja dan sengaja menyandungnya. Dia hampir tersandung, lalu berpegangan, semua anggur di botol tumpah ke tubuh Tracy. Ah! Tracy berseru dan buru-buru berdiri. Anggur merah tumpah ke kerahnya, membasahi semua kemeja putihnya, dan dadanya yang dibungkus bra putih menjulang, sehalus dan sindah bunga. Maaf, maaf. Sean buru-buru meminta maaf dan pada saat yang bersamaan mengambil serbet, lalu menka dan menyentuh dadanya. Daniel mengerutkan kening dan menatap dengan dingin. Aku bersihkan sendiri. Tracy mundur setengah langkah. Apa kamu baik-baik saja? Linda bertanya dengan khawatir. Astaga, Direktur Scan, kenapa kamu begitu ceroboh? Aku. Sean irdiam, dia tahu di dalam batinnya siapa yang baru saja membuatnya tersandung, tapi dia tidak berani mengatakannya. Pakaiannya basah semua, pergi ke kamarku dan ganti baju saja. Linda melambai dan memerintahkan, antar dia berganti pakaian. Baik, seorang pelayan datang. Nona Tracy, silakan. Tidak perlu. Tracy tidak ingin memakai pakaian indah dan dia tidak ingin dijebak oleh Linda lagi. Bajumu sungguh tipis. Linda berkata dengan setengah tersenyum, mata Direktur Scan tidak bisa ditarik keluar. Kamu tidak mengganti pakaianmu, apa kamu sengaja ingin dilihat? Ini, Sean tersenyum canggung, kamu. Tracy tidak tahan lagi. Buka kamar untuknya. Daniel akhirnya berkata, siapkan 1 set pakaian. Bab 280, baik. Ryan bangkit, dia ingin melakukannya sendiri. Temani dia. Daniel memerintahkan Winnie. Baik, Presdir Daniel. Winnie segera menarik Tracy meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, Linda merasa dirinya dipermalukan, dan langsung mempertanyakan hal ini di hadapan Sean. Daniel, bukankah dia hanya sekretaris? Kenapa kamu begitu melindunginya? Daniel tidak memedulikannya, dan hanya menatap dingin ke arah Sean. Direktur Scan, kamu sudah tidak perlu bertanggung jawab dalam proyek ini. Wajah Sean langsung pucat, dan segera meminta maaf. Presdir Daniel, Anda bisa memarahi dan menyalahkanku atas kesalahan yang aku lakukan. Kumohon berikan aku kesempatan. Daniel tidak berbicara, dan langsung membanting gelas anggur ke lantai. Prang! Terdengar sebuah suara yang nyaring, dan gelas anggur itu pecah. Scan terkejut hingga bergidik, dan terduduk lemas di kursi. Wajah Linda memucat, dia balikan tidak berani bernapas dengan suara keras, tangannya yang memegang gelas anggur juga gemetar. Daniel tidak berbicara lagi, tetapi ada aura membunuh yang langsung terlihat jelas di dalam tatapan matanya, bagaikan anggur yang keluar dari gelas anggur yang pecah itu. Bawakan sebotol lagi. Daniel memberi perintah. Baik, pelayan segera membawakan anggur merah dan gelas anggur, tindakannya seperti sedang mengganti kiwi Sean. Scan berdiri dan membungkuk untuk meminta maaf pada Daniel, maaf, aku yang tidak tahu diri. Kumohon agar Presdir dan Nichi memaafkanku. Setelah mengatakan kalimat ini, dia kembali membungkuk kepada Linda, lalu meninggalkan tempat itu dengan wajah sedih. Linda masih duduk di sana, wajahnya terlihat pucat, sangat tidak enak dilihat. Sean adalah orang yang cerdas. Dari tindakan Daniel ini, sudah dapat dilihat bahwa hubungannya dan Tracy tidak sederhana, sehingga bisa membuat Daniel begitu marah. Maksud dia mengatakan tidak tahu diri, adalah karena tadi dia tidak menyadari hubungan antara Tracy dan Daniel ini, sehingga membuat Daniel marali besar. Bagaimanapun Linda menggodanya, dia juga tidak boleh memiliki pemikiran ini. Begitu memiliki pemikiran ini, meskipun hanya semenit, tetap saja akan sangat berbahaya. Ia mengucapkan kata-kata itu pada Daniel sebelum pergi, karena berharap Daniel bisa memakan dan melepaskannya.
Pemikiran Seinua orang yang berada di lingkaran bisnis kelas atas, sangat J-class. Begitupun dengan Scan. Bukankah kamu lapar? Daniel memotong steak sapi sambil berkata pada Linda, masih tidak dimakan. Linda tidak lagi mendominasi dan angkuh seperti tadi, dia menundukkan kepala dan memotong steak sapinya dalam diam. Kelak jangan menggoda bawahan. Daniel berkata dengan santai, lalu memasukkan sepotong steak sapi ke dalam mulut. Tubuh Linda bergidik, gerakan memotong steak sapinya terhenti, dan tangannya sedikit gemetar. Di Taman Luke Hills ada lapangan pacuan kuda, lapangan golf, juga hotel pemandian air panas. Tempat makan terasi dan lainnya berada di hotel pemandian air panas. Pelayan membukakan sebuah kamar untuknya. Rian membawa seorang pelayan wanita untuk membawakan terasi baju ganti. Setelah Winnie menerima baju, berterima kasih, dan menutup pintu kamar, dia berkala sambil tersenyum, Presdir Ins perlakukanmu dengan sangat baik, juga sengaja menyuruh orang membawakan baju ganti, bahkan pakaian dalam juga ada, sungguh perhatian. Tracy duduk melamun di sofa, sama sekali tidak mendengar kata-kata Winnie. Winnie berjalan ke hadapannya, lalu menepuk tangannya, pergilah mandi dan berganti pakaian. Kamu begini tidak nyaman. Kak Winnie, aku ingin pulang, Tracy kembali tersadar, siklah aku berganti pakaian, kita pulang bersama saja ya. Saat Winnie akan berbicara, ponselnya berdering, dan dia segera menjawabnya, Pak Rian. Ilah, kenapa bisa begini? Baik, aku segera ke sana. Setelah menyudahi pembicaraan, Winnie berbicara dengan suara rendah, Direktur Scan dikeluarkan dari proyek, aku harus segera kembali untuk menyiapkan dokumen-dokumen baru lagi. Hah? Tracy sangat terkejut, Direktur Scan adalah wakil Presdir Senior Grup Top Sky, mana mungkin. Seharusnya kamu mengetahui alasannya dengan jelas. Winnie tersenyum tipis penuh makna, sikap Presdir Daniel terhadapmu sungguh berbeda. Tracy sangat bingung, dia tidak mengeni, sebenarnya ada apa dengan Daniel. Jika dikatakan menyukainya, beberapa hari ini Danichi menemani wanita lain dan tidak memedulikannya. Jika dikatakan tidak menyukainya, demi dia, saat ini Danichi mengeluarkan wakil Presdir Senior Grup Top Sky dari proyek itu. BSB 28, aku pergi dulu. Kamu mandilah dulu, dan istirahat sejenak. Winnie letakkan baju dan bergegas pergi. Tracy menarik tirai dan berjalan ke kamar mandi. Baru saja melepas baju, menyalakan pancuran, dan bersiap untuk mandi. Tiba-tiba, dari luar sayup-sayup terdengar suara pintu yang dibuka. Sepertinya ada orang yang masuk. Tracy langsung berteriak memanggil, Kak Winnie, kamukah itu? Tidak ada yang menjawab. Kak Winnie. Tracy kembali berteriak. Tetap tidak ada yang menjawab. Perasaan Tracy menjadi tidak tenang, apakah dia berhalusinasi? Dia bersiap untuk menutupi tubuhnya dengan handuk, lalu melihat keluar, tetapi pada saat ini, sebuah bayangan familiar berjalan masuk. Kamu. Tracy membelalakkan matanya dengan terkejut, menatap Daniel dengan tatapan tidak mengerti. Daniel melepaskan jasnya, lalu melemparnya dengan asal. Kemudian membuka kancing bajunya dan perlahan berjalan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Tracy menutupi dadanya dengan kedua tangannya, dan langsung berjalan mundur, tetapi dia malah tidak sengaja berdiri tepat di bawah pancuran. Air panas yang menyembur keluar dari pancuran membuat dia berteriak kepanasan, dan dia segera menghindar dengan panik. Sebuah tangan merangkulnya dan menariknya ke dalam pelukan, dan di saat yang sama, tangan yang satu lagi terulur untuk mengatur kembali suhu air, lalu memeluknya dan berdiri bersamanya di bawah pancuran. Www. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tracy mendorongnya dengan marahi, tetapi dia malah memojokkan Tracy ke dinding. Air hangat dari pancuran mengenai kepala Tracy, dan membasahi rambut dan tubuhnya. Matanya tidak bisa dibuka karena air yang terus menyembur, sebuah telapak tangan besar terulur lembut, lalu meletakkan rambutnya ke belakang kepalanya dengan lembut. Kemudian, sebuah bibir hangat menciumnya dengan erat. Tracy menggelengkan kepalanya untuk meronta, tetapi pria itu menahan pipinya dan tiar naksanya untuk tidak bergerak. Ciuman yang mendominasi dan memaksa datang bagai badai, ini membuat Tracy terperangkap di dalamnya, juga tidak bisa melepaskan diri, dan hanya bisa menerimanya dengan terpaksa. Mungkin karena merasa Tracy terlalu pendek, pria itu kemudian menggendongnya, dan memaksanya melingkarkan kakinya di pinggang pria itu, lalu semakin menjadi-jadi menindasnya. Tracy mendorong pria itu dengan marah. Dia ingin melepaskan diri, tetapi malah ditindas dengan semakin bergelora. Di dalam kamar mandi, cinta dan api saling membakar, bahkan air pun tidak bisa memadamkannya.
Saat hubungan mereka semakin intens, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari luar, kemudian terdengar suara Winnie berteriak, "Tracy, kamu masih di kamar mandi. Apa USB-ku ada padamu?" Dia berteriak sambil mencari USB di dalam kamar. Aneh, sebenarnya di mana? Ya. Di dalam kamar mandi, lubuk Tracy membeku, dia berusaha mati-matian menutup mulutnya, bahkan dia tidak berani untuk bernapas. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan tidak dikunci. Jika Winnie berjalan masuk, maka itu akan sangat memalukan. Apa sudah dapat? Saat ini, suara Linda juga terdengar, dan pada saat yang sama, juga diiringi oleh langkah sepatu hak tinggi. Masih dicari. Jawab Winnie dengan sopan, "Bu Linda, kenapa Anda datang ke sini? Anda istirahat saja, nanti setelah menemukannya, aku akan mengantarkan USB dan dokumennya pada Anda. Aku sudah tidak sabar untuk melihatnya." Linda melihat sekeliling, bukankah ini kamar Tracy? Di mana dia? Tracy semakin panik. Astaga, Linda juga ikut masuk, tetapi Daniel masih. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Seharusnya masih mandi, pakaiannya basah karena tersiram anggur merah. Winnie tanpa sadar melihat sekilas ke arah kamar mandi, dan tubuhnya langsung membeku. Di depan pintu kamar mandi, ada sepasang sepatu kulit pria, dan sepertinya itu milik Presdir Daniel. Di dalam kamar mandi, Tracy mati-matian menutupi mulutnya, dia tidak berani mengeluarkan sutra sedikit pun. Dia mendorong Daniel sekuat tenaga dengan kedua tangannya, ingin agar Daniel berhenti melakukan hal itu. Namun, pria itu seperti tidak mendengar kehebohan yang terjadi di luar, dan terus melakukan hal itu. Direktur scan ini juga ada-ada saja, usianya sudah tidak muda, tetapi masih saja begitu ceroboh. Linda berkata dengan nada dingin, "Namun, aku hanya berniat baik menjodohkannya dengan Tracy." Meski usia direktur scan sedikit tua, tetapi dia sudah mapan, dewasa dan tenang, sungguh pantas untuk Tracy. Sekujur tubuh Tracy gemetar, dia sudah tidak bertenaga. Kedua tangannya menekan pundak Daniel dengan kuat hingga hampir melukai Daniel. Daniel tetap saja mendorongnya, seperti tidak bisa mendapatkan kepuasan. Bab 282. Benar, Direktur Scan ini memang sangat hebat, hehe. Winnie tertawa, "Bu Linda, aku antarkan Anda kembali ke kamar saja. Nanti aku akan meminta Tracy mengantarkan USB itu." Baiklah, dia mandi begitu lama. Linda menatap sekilas dan matanya tertuju pada sepasang sepatu kulit pria yang diletakkan di depan pintu kamar mandi. Matanya tiba-tiba menyipit, ada cahaya dingin yang berkilat di matanya. Linda tiba-tiba meremas tas yang sedang dia pegang di tangannya, dan membuat tas bermerek edisi terbatas itu berubah bentuk. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi kaku dan muram. Namun, dia tetap menyunggingkan senyum dan berkata dengan tenang, "Jika begitu, terpaksa merepotkanmu. Nanti minta Tracy mengantarkannya ke kamarku, kebetulan aku juga ada urusan dan ingin berbincang dengannya." "Baik, baik." Winnie Sciera mengantarnya keluar, "Anda sudah bekerja keras. Anda bisa istirahat tidur siang sebentar, kami akan mencari Anda pada pukul 2, bagaimana?" "Baik." Setelah mengantarkan Linda keluar, Winnie menghela napas panjang, lalu segera menutup pintu kamar, dan buru-buru pergi. Di dalam kamar mandi, Tracy memukul dada Daniel dengan kesal, "Berengs, lepaskan aku. Jangan berisik." Daniel menggigit bibir Tracy, menyentuhnya dengan begitu bergelora. Tracy menggigit pundak Daniel dengan sangat kesal dan meninggalkan bekas gigitan yang dalam di sana. Beberapa saat kemudian, Daniel baru melepaskan Tracy, lalu membungkus luluh Tracy dengan handuk, dan menggendongnya keluar dari kamar mandi. Daniel melempar Tracy ke kasur dengan kasar, lalu duduk di sofa dan mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Kamu benar-benar menjijikkan." Tracy mengambil bantal dan melemparkannya pada Daniel, lalu memaki dengan Chanel. "Setiap hari menemani wanita lain dan bertempur dengannya berkali-kali di atas ranjang, sekarang kamu malah kembali menyentuhku." Bantal itu mengenai Daniel, lalu terjatuh ke lantai. Daniel menghentikan gerakannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Tracy, berjuang terus-menerus selama beberapa hari adalah bertempur berkali-kali di atas ranjang. "Mainannya bukan?" Tracy nempelocotinya dengan kesal. Daniel melanjutkan mengeringkan rambutnya, "Sepertinya kamu sangat mengakui ketitananku." "Kamu." Tracy tidak bisa berkata-kata untuk sesaat. "Istirahatlah dengan baik." Daniel melepaskan handuk yang menutupi bagian bawah tubuhnya, lalu memakai baju dengan santai. "Kamu sudah punya tunangan, jangan menyentuhku lagi." Tracy mencoba untuk bernegosiasi dengannya, "Lebih baik kamu lepaskan saja aku. Aku tidak ingin memengaruhi perasaan kalian,
juga tidak ingin disalahkan orang lain. Kamu terlalu menganggap penting dirimu. Daniel memotong kata-katanya, dan berkata dengan nada dingin, kamu tidak akan bisa memengaruhi apapun. Saat berdiri, dia melemparkan handuk dengan asal ke atas ranjang, sedangkan, mengenai disalahkan, itu karena dirimu yang terlalu bodoh. Kamu, baik-baiklah di sini. Setelah selesai memakai sepatu, Daniel pun pergi dengan segera. Tracy menatap punggung Daniel dengan perasaan yang sangat sedih. Beberapa menit yang lalu, pria itu masih berinteraksi mesra dengan Linda, tetapi sekarang datang menggodanya. Yang berbeda adalah, Linda bisa diakui di hadapan umum, sedangkan dia bagai selingkuhan yang keberadaannya tidak diketahui orang lain dan hanya bisa bersembunyi di belakang saja. Perasaan seperti ini benar-benar sangat tidak nyaman. Dia sangat ingin mengakhirinya, tetapi dalam hubungan ini, bukan dia yang bisa mengambil keputusan. Dia sungguh tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu. Jelas-jelas sudah memiliki Linda, kenapa masih tidak ingin melepaskannya? Tok-tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tracy, aku ini, aku sudah bisa masuk. Tunggu sebentar. Tracy segera berpakaian, lalu berjalan untuk membuka pintu. Kak Winnie. Aku sedang mencari USB milikku itu, apa kamu melihatnya? Tanya Winnie. Seharusnya ada di dalam kantong dokumen, coba aku cari. Tracy segera kembali ke kamar untuk mencarinya. Winnie tidak masuk dan hanya berdiri di depan pintu. Segera, Tracy menemukan USB itu di dalam tasnya, ternyata ada di sini. Untung saja, Winnie segera mengambil USB itu, aku akan memberikannya pada Bu Linda, kamu istirahat saja. Bukankah dia memintaku yang mengantarkannya? Tanya Tracy tanpa basa-basi. Bab 283. Ekspresi wajah Winnie menjadi kaku dan berkata, dia akan menyulitkan Inu. Aku kan yang cari alasan untukmu. Yang terburuk dia hanya akan menunjukkan wajah kesal padaku, tidak akan ini lakukan apapun padaku. Tidak apa, aku akan mengantarkannya bersamamu. Tracy segera memakai sepatu, aku sudah pernah melihat tabiat Bu Linda, aku tidak akan membiarkannya mempersulitmu karena aku. Tracy mengikuti Winnie mengantarkan dokumen ke kamar Linda. Daniel sama sekali tidak berada di sini. Linda sudah mengenakan baju tidur yang santai. Dia bersandar di sofa sambil meminum anggur. Kaki panjangnya yang indah diletakkan di atas meja teh. Dia tampak dingin dan anggun. Bu Linda, ini adalah dokumen yang baru saja disiapkan, juga ada proposal yang sudah disiapkan dan USB yang berisi rencana pelaksaannya. Winnie menyerahkan benda-benda itu dengan hormat pada Linda. Terima kasih. Mata Linda tertuju pada Tracy, letakkan di sana saja. Baik, Winnie meletakkannya di meja teh, kalau begitu, Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku ingin berbicara sebentar dengan Tracy. Linda memberikan isyarat, dan berbicara dengan sungkan, Tracy, kenapa masih melamun? Duduklah. Winnie menatap Tracy sambil mengerutkan keningnya. Terima kasih. Tracy pun duduk dengan tenang, kalau begitu, aku pergi dulu. Winnie berkata seperti menyimpan maksud lain di dalam kata-katanya, Tracy, jawab pertanyaan Bu Linda dengan baik. Jika ada yang tidak dimengerti, telepon aku. Baik. Lanjutkan saja pekerjaanmu, Kak Winnie. Tracy tersenyum pada Winnie. Winnie pergi sambil menundukkan kepala. Pelayan menuangkan segelas kopi untuk Tracy, lalu mengundurkan diri juga. Ada rona merah di wajahmu, kamu terlihat sangat baik, ya. Linda menatap Tracy dengan senyum samar, tetapi kedua matanya terlihat sangat dingin. Apa yang ingin Bu Linda katakan? Tracy bertanya terus terang. Linda menegakkan tubuhnya, lalu mengambil selembar cek dan menuliskan beberapa angka, dan memberikannya pada Tracy dengan angkuh. Apa maksudmu? Tracy bertanya tidak mengerti. Aku sudah menanyakannya. Linda mengangkat alisnya, wajahnya terlihat meremplikan. Wanita murihan ada yang dibayar beberapa ratus ribu sekali, yang sedikit lebih cantik, sekili melakukannya ada di luarga 6 juta, sedangkan selebgram dan model, sekali melakukannya sekitar 8 juta hingga 20 juta, artis yang kurang terkenal sekitar beberapa puluh juta. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Tracy memotong kata-katanya dengan emosional. Jenis sepertimu ini. Linda menatap Tracy dari atas hingga ke bawah, lalu tersenyum dingin dan berkata, paling banyak 20 juta, tetapi Daniel menyukaimu, jadi aku tidak bisa ingkrimkan seleranya. Linda mendekat dan menamparkan wajah Tracy dengan cekil, kelak setiap kamu melakukannya dengan Danik, aku akan memberimu 2 miliar, sebagai ucapan terima kasih kamu telah mewakiliku melayani tunanganku. Cukup, Tracy mendorongnya dengan marah, kamu benar-benar keterlaluan.
CK. Linda tertawa meremehkan dan berkata, kamu masih bisa marah. Tadi saat melakukannya dengan Daniel, bukankah kamu sangat menikmatinya? Namun, kamu jangan merasa senang terlalu cepat, dia hanya menganggapmu sebagai alat untuk melampiaskan nafsunya saja. Kamu, saat Tracy ingin menjawab, pintu kamar terbuka, dan Daniel melangkah masuk. Melihat senyum dingin di wajah Linda yang angkuh dan Tracy yang sangat kesal, Daniel mengerutkan keningnya dan bertanya dengan dingin, kenapa kamu bisa ada di sini? Dia datang mengantarkan dokumen untukku. Linda menampilkan ekspresi sungkan, sebelumnya Direktur Scan tidak sengaja menumpahkan anggur di bajunya, jadi aku memberikannya cek sebagai ganti rugi, sayangnya dia tidak mau. Tidak perlu. Daniel mengambil cek itu, lalu membuangnya ke tong sampah, aku sendiri yang akan menyelesaikan urusan stafku. Baiklah. Linda mendekat dengan manja, dan menyandarkan tubuhnya pada Daniel, lalu berkata pada Tracy sambil menaikkan alisnya, masih belum pergi. Ekspresi Tracy menjadi sangat kesal, dia segera berdiri dan meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar, Linda kembali memanggilnya. Tracy menghentikan langkahnya, tetapi dia tidak menoleh, hanya menunggu Linda menyelesaikan kata-katanya. Nanti malam ada perjamuan, kamu juga ikut serta saja. Linda berkata dengan ramah, nanti aku akan minta orang mengantarkan gaun untukmu, berdandanlah dengan cantik. Tidak perlu, Tracy sudah sangat ingin meninggalkan tempat ini. Untuk apa sungkan? Linda berkata sambil tersenyum, nanti malam teman lamamu juga akan datang. Teman bisa bertemu, begitu menyenangkan, bersambung.